Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah dia pelajari. Haleluya. Misalnya, Bapak Kolo orang Kupang, tiba-tiba dia sudah bahasa Jawa. Orang penuh Roh Kudus itu tetap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Amin. Amin. Haleluya. Sudah bersalah, pagi-pagi bawakan dia roti bakar. Haleluya. Bisa? Bisa. Tiba-tiba shalom, shalom. Ibu Leta. Ibu Nelly. Wah, luar biasa. Ternyata minyak goreng panas tidak mempan bagi Yohanes. Dan memang minyak panas tidak mempan bagi jemaat eklesia. Saya bilang ini ada kebenarannya. Ibu Jaya memang tiba-tiba dia lagi goreng, tangannya masuk ke minyak, tapi pas diangkat, puji Tuhan. Ibu Jaya boleh angkat tangannya? Tidak terbakar. Tepuk tangan buat Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai. Rasakan kuasa turunlah, rasakan kuasa turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Ku tahu Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Aku tahu Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh ada di sini. Suara yang sukacita pagi hari ini. Shalom. Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tidak kompak. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan apa yang menjadi masa lalu saat ini. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Masing-masing dengan Tuhan, mari kita tundukkan kepala, tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Mari saya berikan waktu bagi kita semua untuk naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih-Mu kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau ada pada saat ini, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu sudah usah melihat kiri kanan, masing-masing dengan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus mau menjamamu, Roh Kudus mau memulihkan kehidupanmu. Sebab itu mari buka hatimu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, biar Roh Kudus yang bekerja. Dia ada di tempat ini, mau memulihkan keadaanmu, mau menyembuhkan sakitmu, memberikan kelegaan dalam kehidupanmu. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus di tempat ini yang akan memulihkan keadaan kita semua. Haleluya. Kami yakin Engkau ada di sini, Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau akan menjamah setiap kami, ya Bapa. Engkau lihat hati yang terbuka, ya Bapa. Mari Engkau lawat, Tuhan. Mari
Mari Tuhan yang memulihkan. Kami percaya bahwa ketika kami datang dengan penuh kerendahan hati, Engkau akan bekerja. Kami percaya ketika kami datang berserah kepadamu, Engkau akan ambil alih semuanya ya Bapa. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus, mari Engkau bekerja pagi hari ini bagi kami semua. Engkau jamah setiap kami, Engkau lawan setiap kami Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau dipulihkan. Engkau bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya ya Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk kemuliaan. Ini mengakukan kami Tuhan di hadapan-Mu. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Roh Kudus, Kau
berserah penuh kepadamu. Engkau lihat setiap air mata Tuhan yang jatuh pagi hari ini. Penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. masing-masing dengan Tuhan.
kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Boleh beri salam samping kiri kanan. Katakan ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini. Roh Kudus di tempat ini, Roh Allah di tempat ini. Tolong bergerak, bergoyang di sini. Tepuk tangan bagi Tuhan dong. Amin.
Sekali lagi. Mari merayakan kemerdekaan Tuhan kita. Haleluya. Hei, mari kita kita semuanya boleh. Puji Tuhan. Haleluya. Aku baru tercurah penuh di Tuhan-Nya. Ayo cepat Tuhan. Lidah. Sekali lagi cepat dong, lagi gerakan dong, sama-sama. Ayo angkat tangannya, haleluya. Haleluya. Amin. Cita Tuhan melimpah bagi kita semua. Sekali lagi. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu ya? Masih semangat? Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Satukanlah roh kami. Roh Kudus yang menyatukan kita semua. Roh Kudus ada di dalam kita. Masa setia bagi kita semua. Hey! Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan kami semuanya. Kami menyembahmu, curahkanlah kemuliaan atas kami. Sekali lagi dari awal. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Ayo bergandengan. Amin.
percaya kita semua merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Roh Kudus tercurah bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau
Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, urapanmu mengubah hidupku. Menyembah Dia di dalam Tuhan. Urapanmu mengubah hidup kami, urapanmu menguatkan kami, urapanmu meneguhkan kami, urapanmu memampukan kami, urapanmu yang membuat Daud besar, dan urapan akan membuat kami besar. Pengurapan menyertai hamba-Mu dan menyertai kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa, siap menyambut firman Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tidak yang di bawah ya, semua di atas. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Seluruh dunia merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Hari di mana Roh Kudus memenuhi para murid-murid Yesus. Hari di mana kebangkitan gereja dimulai. Hari di mana Tuhan berkarya lewat murid-muridnya. Hari di mana murid-murid Yesus mengalami pengalaman yang supranatural. Hari di mana janji Tuhan itu dipenuhi. Dalam Kisah 1 ayat 4, Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai janji Bapa. Dan apa yang Yesus katakan tergenapi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bahwa Roh Kudus turun atas murid-murid, atas 120 orang yang menantikan janji Bapa. Kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kalau tidak keberatan, kembali kita berdiri. Pria ayat 1, wanita ayat 2. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta,
Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Silakan duduk. Memang kepenuhan Roh Kudus bagi beberapa orang itu merupakan satu yang tidak benar. Ayat 13, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, mereka disindir seolah-olah mereka mabuk anggur. Tapi mereka tidak mengerti bahwa murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-10, ketika Yesus naik ke surga, 40 hari dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada 500 orang. Setelah 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. 10 hari ketika dia terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Hari ke-50, ya, Pentakosta, hari ke-50. Perhatikan ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tidak disangka-sangka, ya, secara mendadak, secara supranatural, Roh Kudus turun di tempat di mana mereka duduk, memuji, menyembah, menantikan janji Bapa. Jadi kalau Roh Kudus bekerja itu tiba-tiba orang sudah kepenuhan Roh Kudus. Tiba-tiba orang sudah bernubuat. Tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Kalau Roh Kudus yang berkarya itu tiba-tiba secara supranatural, dan tidak seorang pun yang dapat mengerti cara kerja Roh Kudus selain daripada Roh Kudus itu sendiri.
tiba-tiba, secara mendadak, ya. Tiba-tiba turun dari langit. Haleluya. Roh Kudus itu bukan buatan manusia, tapi Roh Kudus itu dari atas, dari Tuhan. Minta maaf, beberapa gereja mengajarkan bahasa roh. Ikuti saya dalam bahasa roh. Maka beberapa jemaat ikut. Roh Kudus tidak perlu diajar. Roh Kudus itu datang dengan sendirinya. Dan Roh Kudus itu pemberian dari atas, bukan dari seseorang. Tiba-tiba turunlah dari langit satu kuasa yang supranatural turun dari langit seperti tiupan angin. Ya, seperti, bukan angin benaran, seperti tiupan angin. Nah, angin dalam bahasa Yunani memakai kata pneuma. Roh. Angin. Dalam bahasa Ibrani memakai kata ruh. Roh. Ya. Bunyi seperti tiupan angin, pneuma, roh, ruah. Roh Kudus memenuhi rumah itu. Roh Kudus memenuhi orang-orang yang percaya pada waktu itu. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Lidah-lidah api adalah gambaran tentang pengudusan. Mereka dikuduskan dengan nyala api. Untuk menerima kuasa Roh Kudus, kita harus dikuduskan. Kita harus dalam keadaan kudus. Namanya Roh. Kalau Roh Kudus berarti kita harus kudus. Minta maaf, tidak mungkin penjudi dapat Roh Kudus. Ya, judol, tidak mungkin dapat Roh Kudus. Judol apalagi? Pinjol. Pokoknya mujol-jol itu susah punya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus menyucikan, Roh Kudus menguduskan. Dia bagikan lidah-lidah api yang datang menguduskan tempat mereka duduk. Haleluya. Roh Kudus hanya dapat bekerja di hati orang yang hidupnya penuh dengan kekudusan. Haleluya. Bilang kiri kanan, hidup dalam kekudusan. Haleluya. Ayat 4, baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh artinya mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka dilingkupi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menaungi orang-orang murid-murid Yesus yang sedang berdoa pada waktu itu. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa berkata-kata dalam bahasa yang tidak pernah dia pelajari. Haleluya. Misalnya Bapak Kolo orang Kupang, tiba-tiba dia sudah bahasa Jawa. Itu kalau kepenuhan Roh Kudus, ya. Karena kita mencatat mana mungkin mereka berbahasa dalam bahasa kita tentang perbuatan ajaib. Jadi ketika Roh Kudus memilih seseorang, maka orang itu akan menyaksikan akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang dahsyat yang berlaku atas umat manusia. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus masih suka bohong, itu bukan penuh dengan Roh Kudus, itu Roh Kudus namanya.
Haleluya. Kita akan melihat Petrus itu ketika dengan penuh Roh Kudus, bagaimana dia? Sebelum dan sesudah itu beda. Haleluya. Sebentar kalau saudara menginginkan supaya Roh Kudus memenuhi saudara, sungguh-sungguh Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Ada kerinduan, ada keinginan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini sangat penting sekali. Sampai Yesus berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong yang lain itu tidak akan datang. Roh Kudus itu tidak akan datang. Ada orang menafsir penolong yang lain itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kudus. Penolong lain akan datang. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sangat penting. Kenapa? Sebelum penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak mengerti, tidak memahami pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan. Mata mereka tertutup, hati mereka tertutup, sehingga hampir saja mereka meninggalkan Tuhan. Waktu Yesus disalib, mereka kemana? Yesus disalib, mereka kemana? Waktu Yesus mati, mereka kemana? Tinggalkan dia. Yesus mati disalib, tinggalkan dia. Kenapa mereka tidak mengerti bahwa Mesias akan dilahirkan, akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga, dan akan naik ke surga, dan akan datang kembali. Kedatangan Yesus pada kali yang pertama menyelamatkan, kedatangannya pada kali yang kedua untuk menghakimi. Jadi kedatangan Yesus pada kali yang kedua bukan lagi juru selamat, tapi dia hakim. Haleluya. Siapa yang dihakimi? Seluruh manusia yang ada dalam dunia itu, siapapun dia, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin bangsa-bangsa, presiden, akan dihakimi oleh Yesus. Dan kita mencatat ada kitab dibuka. Kalau nama kita ada tercatat, hidup kekal. Saudara mau nama saudara tercatat di dalam buku kehidupan kekal? Mau? Haleluya. Tercatat di pemerintah engkau warga Tanjung Uma, itu baik. Tapi saya mau kita tercatat di surga. Amin. Saya selalu nyanyi, suka nyanyi lagu itu. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Boleh mengatakan, katakan. Namaku Roh Kudus penuhi kami. Biarlah nama kami ada di sanalah dalam buku. Haleluya. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Doa saya, kita semua ada dalam kitab kehidupan kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Menyangkal Kristus tidak ada keselamatan. Tidak percaya kepadanya tidak ada keselamatan. Karena dia akan jadi hakim. Percaya kepada saya itu tidak. Ya. Semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Yohanes 3:36. Yohanes 3:36.
siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, mau selamat? Mau selamat? Percaya kepada Yesus. Satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada duanya di dunia ini. Itu sebabnya ketika rasul-rasul memberitakan firman Tuhan, ketika Petrus yang penakut memberitakan firman Tuhan dalam Kisah pasal 4 ayat 12, dengan berani Petrus mengatakan, sama-sama 3, 2, 1, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ya, terus sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada yang olehnya tepuk tangan buat Yesus penyelamat yang luar biasa. Haleluya. Orang boleh menghina dia, orang boleh mengejek dia, silakan. Tapi satu waktu engkau akan menghadap tahta pengadilannya. Kenapa engkau menghina saya? Kenapa engkau menjelek-jelekan saya? Kenapa engkau menginjak-injak saya? Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi saya percaya, ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita didapati orang yang setia mengiring kepada Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya kembali, kepenuhan Roh Kudus itu mengubahkan. Ya. Kepenuhan Roh Kudus mengubahkan karakter dari murid-muridnya. Ini penting sekali. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa dalam bahasa yang mereka tidak mengerti, tapi orang lain mengerti. Ya. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi yang pertama, kepenuhan Roh Kudus membuat karakter mereka diubahkan. Ini penting. Orang kalau mengaku penuh dengan Roh Kudus tapi karakternya itu masih jelek, berarti dia belum diubahkan. Haleluya. Yesus kenapa mampu mengampuni orang menyakiti dia? Alkitab mencatat ketika Yesus keluar dari air, Matius pasal 5, Matius pasal 3 ayat 15 kalau tidak salah. Coba kita mundur lagi. Matius pasal 3 ayat 15. Oke, Yesus Baptis ayat 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kenapa bukan burung bangau? Ya. Kenapa harus burung merpati? Ya. Burung merpati adalah salah satu burung yang tidak punya empedu. Saya bertanya, empedu pahit atau manis? Ya. Kalau empedu ayam itu pecah, maka ayam itu enggak enak rasanya. Ya. Kenapa Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati? Karena burung merpati itu tidak punya empedu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak punya kepahitan. Amin. Kiri kanan, penuh Roh Kudus tidak punya kepahitan. Ya, orang yang masih punya kepahitan itu bukan dipenuhi dengan Roh Kudus, itu Roh Kudus. Masih penuh kepahitan? Tidak ada yang bilang. Masih penuh dengan kepahitan? Oh, itu tidak ada yang mengaku. Haleluya. Orang yang penuh dengan tidak ada kepahitan, tidak ada dengki, kebencian. Haleluya. Saya mau tanya, tinggal satu rumah dengan orang yang menyakiti kita, enak atau tidak?
Enak atau tidak? Duri dalam itu kan gak enak, duri dalam daging. Tapi kalau engkau tetap setia, berarti Roh Kudus sedang memimpin engkau. Haleluya. Satu kantor dengan kita, tiap hari memfitnah, tiap hari menjelekan, tapi kita berkata, mari saya mengampuni engkau, bos. Haleluya. Menjelekan kita di kantor, kita angkat dia jadi kepala bagian, itu luar biasa. Amin. Kok aminnya tidak ada? Amin. Jangan bilang penuh Roh Kudus maka lu masih penuh dengan kebencian. Haleluya. Yang belum berdamai dengan mertua, silakan berdamai. Amin. Amin. Semua sayang mertua. Semua sayang mertua. Kalau dia baik, om. Kalau dia baik, saya baik. Saya kan lebih baik 10 kali. Tapi kalau dia tidak baik, oh, saya 300 kali tidak baik. Itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Amin. Orang penuh Roh Kudus itu tetap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Amin. Amin. Haleluya. Sudah bersalah, pagi-pagi bawakan dia roti bakar. Haleluya. Bisa? Bisa. Tiba-tiba shalom, shalom. Ibu Leta bawa. Ibu Nelly, luar biasa. Jemaat Eklesia harus penuh dengan Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Roh Kudus mengubah karakter seseorang. Karakter seseorang. Haleluya. Puji Tuhan, saya sampai hari ini tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Saya mau mengasihi semua orang, sekalipun dia menyakiti. Sekalipun dia tusuk saya dari belakang, saya tetap memaafkan. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena saya tahu, tidak ada orang yang tidak mengampuni ada di sorga. Jangan bilang, saya tidak ampuni kau sampai di sorga. Tidak akan mungkin masuk surga. Haleluya. Orang yang tidak mengampuni tidak akan masuk surga. Doa Bapa kami bilang apa? Dan ampunilah kami seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Begitu. Oh, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Bilikenan dengar bos. Haleluya. Untuk masuk surga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya kembali. Karakter murid-murid diubahkan. Ya. Diubahkan Tuhan. Haleluya. Sebelum penuh dengan Roh Kudus, Petrus itu menyangkal. Berapa kali dia menyangkal? Berapa kali? Inti dari menyangkal apa? Maksudnya inti dari menyangkal. Menyangkal. Menyangkal sama dengan ya, tidak mengakui. Menyangkal artinya tidak mengakui. Artinya dia bohong. Menyangkal artinya dia bohong. Engkau bersama-sama di rumah saya. Oh, saya tidak kenal. Bohong. Sebenarnya menyangkal intinya bohong. Bohong berdosa tidak? Bohong berdosa tidak? Siapa kepala pembohong? Yang suka berbohong berarti anak buahnya? Engkau yang mengatakannya. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan hidup dalam kejujuran. Katakan amin. Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan hidup benar di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Berdoalah supaya Roh Kudus memimpin engkau. Petrus penyangkal, pembohong. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia tidak membohong lagi. Dia tidak membohong lagi. Dia berani tampil. Tadi ayat 13, kisah pasalnya yang kedua tadi ayat 13, 14. Coba baik ayat 14. Haleluya. Sama-sama baca 3, 2, 1.
Maka bangkitlah Petrus. Tunggu dulu. Maka bangkitlah Petrus yang penyangkal, yang kata-katanya tidak dapat dipercaya. Maka bangkitlah Petrus, terus berdiri dengan ke-11 rasul itu, haleluya. Sebelumnya dia penyangkal. Saya rindu kita baca ayat itu saudara dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 54 supaya kita tahu kalau orang menyangkal kita bohong itu sakit, ya. Lukas pasal 22. Yesus ditangkap. Ayat berapa itu? Oke, sama-sama baca 3, 2, 1. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan. Haleluya. Teman dekat 3,5 tahun bilang tidak kenal. 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Haleluya. Terus, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Terus, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Terus, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok pada hari ini. Haleluya. Saya tidak tahu apakah di antara saudara pernah menangkal Yesus. Belajar dari Petrus. Mungkin engkau penyangkal dulu, sekarang engkau pengikut Kristus. Hanya pengikut Kristus yang akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Sakitnya hati Yesus. Orang yang bersama-sama dengan dia 3,5 tahun menyangkal, bohong bahwa tidak kenal. Haleluya. Bayangkan kalau Pak Kolo ditanya, Pak Kolo kenal Pendeta Doni? Saya tidak kenal. Pakai bahasa Makassar, kenal kan? Saya tidak kenal. Haleluya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Depan tukus belakang. Tapi kalau tidak, haleluya. Sekali kenal hambanya, tetap kenal hambanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Haleluya. Petrus penyangga ketika penuh dengan Roh Kudus, dia berani. Haleluya. Ketika Yesus disalib, mereka di mana? Sembunyi. Sembunyi. Markus 14 ayat 50. Markus 14 ayat 50. Sembunyi mereka sebelum penuh Roh Kudus. Sembunyi. Penakut. Pengecut. Markus 14 ayat 50. Haleluya. Sama-sama baca 3, 2, 1.
Lalu semua murid itu haleluya, meninggalkan dia. 51. Ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya. Itu bukan Wesley. Ya, nggak tahu siapa itu. Karena takut ditangkap, lari, tidak pakai baju. Sebelum Roh Kudus sembunyi, takut ditangkap, takut disalib, pengecut. Tapi ketika penuh dengan Roh Kudus, dia bangkit. Dia khotbah di antara orang-orang Yahudi. Petrus khotbah di antara orang-orang yang menyalibkan Kristus. Imam-imam kepala, ahli Taurat. Dia khotbah dengan berani. Tadinya penakut. Haleluya. Saya percaya ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan berani memberitakan kabar baik, kabar firman Tuhan. Ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara berubah dari orang tidak baik jadi baik, orang tidak benar jadi benar. Haleluya. Dari pembohong jadi jujur. Haleluya. Dari orang yang suka benci sekarang tidak benci. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Alkitab mencatat dalam Roma pasal 8 ayat 14 dipimpin. Coba baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Sama-sama 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Allah. Kemanapun engkau pergi, Roh Allah menaungi engkau. Saya percaya kalau Roh Allah menaungi engkau, karaktermu pasti baik. Sekali lagi, karaktermu pasti baik. Suami-suami kalau bilang sama istri cari uang benaran ya. Jangan cari lain-lain. Amin. Istrimu tercantik di dunia ini. Amin, bapak-bapak. Hanya Pak Tony yang. Amin, Pak Aseng. Amin. Haleluya. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu berbeda. Dia diubahkan. Tidak menyimpan kedengkian, tidak menyimpan kebencian, mengasihi musuh. Haleluya. Yesus penuh dengan Roh Kudus, disalib dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan cuma nyanyi, mengampuni lebih. Tuhan bilang, omong kosong. Coba nyanyi lagi, mengampuni. Orang senang balik-balik. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Amin. Amin. Ampuni orang bersalah kepada engkau. Ibu-ibu, ampuni suamimu. Minta maaf, ada ibu-ibu bukan di sini, di sana. Singkatnya, cerai itu lebih baik. Bertahan demi anak. Bertahan supaya orang bilang, cerai. Bahkan bukan hanya jemaat, gembala-gembala banyak begitu. Masih jadi gembala tapi di rumah bukan suami istri.
Jemaat datang gereja tapi bukan suami istri. Tapi jemaat eklesia tidak terpisahkan, tetap suami istri sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti diubahkan atau dia pasti berubah. Jangan cuma nyanyi, ku takkan seperti dulu lagi, ku takkan seperti dulu lagi. Sejak jumpa Yesus, hidup jadi baru, ku takkan seperti dulu lagi. Bilang kiri kanan, berubah bos. Haleluya. Berubah. Jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, jadi anak yang baik. Anak yang penuh dengan Roh Kudus itu dia menghormati orang tua, dia mengasihi orang tua, dia peduli dengan orang tua, dia menopang orang tua, bukan menghancurkan orang tua. Amin, anak-anak. Dah ada amin. Amin, anak-anak. Ibu-ibu saya tanya, anakmu menghormatimu? Amin. Betul. Betul. Haleluya. Dia keluar kasih kabar tidak? Haleluya. Haleluya. Anak-anak, hormati orang tuamu ya. Kasih kabar. Jujur pada orang tua. Kalau beli buku 10.000 jangan minta 20.000. Amin anak-anak. Amin anak-anak. Jangan suka bohong, ya. Lagu sekolah minggu bohong-bohong itu. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak gereja diubahkan. Tuhan tepuk tangan. Ketika karakter Petrus diubahkan, dia bisa menguasai dirinya. Dia rela berkorban, masuk penjara Petrus. Murid-murid Yesus tidak ada yang matinya bagus-bagus. Matinya mengerikan. Ada yang ditarik sama kuda, ada yang disalib terbalik, ada satu yang digoreng, minyak panas, tapi tidak mati. Siapa itu? Bukan Wesley. Yohanes digoreng. Itu luar biasa kuasa Tuhan. Itu sebabnya karena digoreng nggak mati, dia bikin apa? Dibuang di Pulau Patmos dia. Tulis kitab Wahyu. Ternyata minyak goreng panas tidak mempan bagi Yohanes. Dan memang minyak panas tidak mempan bagi jemaat eklesia. Amin. Saya bilang ini ada kebenarannya. Ibu Jen, betul Ibu Jen? Ibu Jen kasih masuk tangan minyak panas aman. Haleluya. Tadi jangan coba-coba minyak baru taruh tangan. Oh itu mencobai Tuhan. Ibu Jen memang tiba-tiba dia lagi goreng, tangannya masuk ke minyak. Tapi pas diangkat, puji Tuhan. Ibu Jen boleh angkat tangannya? Tidak terbakar. Tepuk tangan buat Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai. Orang yang penuh dengan Roh Kudus ada penguasaan diri. Ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu karakternya diubahkan, tidak suka dengki, tidak suka kepakitan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi, akan menaungi orang itu kemanapun dia pergi. Ada kuasa ilahi yang menyertai dia. Haleluya. Dia ketemu orang kerasukan setan, setannya kabur. Tapi kita ketemu setan, siapa yang kabur? Ketemu orang kerasukan, siapa yang kabur? Kita yang kabur. Haleluya. Kenapa kita kabur? Roh Kudus tidak memenuhi kita. Haleluya. Saya mendoakan satu orang kerasukan setan. Sebelum saya datang satu pendeta. Pas pendeta datang, orang kerasukan bilang, pendeta, urus jemaat, pulang. Saya datang, saya masih di bawah. Orang kerasukan di lantai 1, ya di atas. Dia bilang sama keluarganya, itu pendeta di bawah, suruh dia pulang. Saya tidak mau ketemu dia. Dia turun, keluarganya turun, nampak pendeta. Yang kerasukan bilang, tidak usah naik, itu setan itu.
Saya naik ke lantai 1, ya. Saya cari orang kerasukan, nggak ada. Nggak ada. Di mana dia? Di bawah kolong ranjang. Saya panggil dalam nama Yesus keluar. Dia keluar, saya doa, lepaskan, terlepas dari setan. Kenapa? Ada kuasa menyertai kita. Jangan takut dengan setan. Setan lihat kita punya mata, takut dia. Tatap matanya, dalam nama Yesus setan takut. Kalau engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dipenuhi dengan kuasa itu, menerima kuasa. Ketika Petrus menerima kuasa, lambano menerima kuasa dinamis. Ada kekuatan yang besar memenuhi Petrus, memenuhi murid-muridnya. Dan kuasa itu memberikan kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu. Kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ada kuasa yang besar untuk melakukan mujizat. Kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus. Saya mengambil contoh dalam Kisah pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ayat 6 sampai 8 saja. Kisah pasal 3 ayat 6 sampai 8. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus masih ada di tempat ini. Sama-sama baca 3, 2, 1. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Tepuk tangan. Kuasa Tuhan masih sama sampai hari ini untuk menyembuhkan saudara yang ada pada saat ini. Masih sama, belum berubah. Belum berubah. Kuasa Tuhan mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, tapi mati bisa dibangkitkan oleh kuasa yang memenuhi orang-orang percaya. Kisah pasalnya yang ke-9 ayat 36. Kisah pasal yang ke-5 ayat ke-9 ayat 36. Sama-sama baca 3, 2, 1. Di Yope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Garis bawahi, berbuat baik. Haleluya. Orang yang berbuat baik selalu membantu orang lemah, selalu memberi sedekah, itu diperhatikan Tuhan. Ya. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 38. Lidah dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Ayat 39. Semua baju dan pakaian yang dia bebas waktu dia masih hidup. Haleluya. Terus 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, Lalu dia menutup dan berdoa sambil dia berpaling mayat tidak berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membangunnya dan Petrus dia bangun.
Kuasa Roh Kudus mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Tepuk tangan buat kuasa itu. Kuasa itu masih sama sampai hari ini. Haleluya. Kuasa itu masih sama sampai hari ini. Mau merasakan itu? Mari kita berdiri. Sudah menyala, api Kristus, kiranya apimu Kau curahkan Tuhan, apimu Kau curahkan, api Kristus, api Pentekosta, sekali lagi api Pentekosta, tetap ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Kiranya api Roh Kudus membakar setiap dosa, membakar setiap kesalahan, kejahatan kita. Mulai hari ini, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau dikuduskan. Makasih Tuhan. Apimu ada di tempat ini, kuasa ada di tempat ini. Kuduskan kami, layakan kami. Kami menikmati tubuh dan darah dalam kekudusan daripada Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Haleluya.
Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami, dan terima kasih buat lawatan-Mu. Berkatilah persembahan umat-Mu, berkatilah mereka mengembalikan milik Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan sampai tak tertadakan. Janji-Mu, orang yang mengembalikan milik Tuhan, makanan dijamin Tuhan, minuman dijamin Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, usaha pekerjaan diberkati Tuhan, dan Tuhan menjauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, niat manusia, belalang pengiring, kuasa-kuasa gelap dijauhkan dari mereka setiap mengembalikan milik Tuhan. Anak cucu diberkati Tuhan, masa depan diberikan. Terima kasih Bapa yang baik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang pada kalian kedua, kami akhiri ibadah kami dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.